Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8-12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Setiap orang mau menerima berkat. Dalam hal ini, saya tidak berbicara mengenai berkat hidup kekal, tetapi berkat kehidupan yang baik. Setiap orang menginginkan berkat dan bahkan mengejar berkat. Apakah memang kita harus mengejar berkat? Apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan berkat? Banyak orang Kristen yang berujar, kalau saya diberkati, maka saya akan lebih setia lagi. Kalau diberkati, maka saya akan memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi, apakah benar yang kita lakukan? Melalui ayat-ayat kita, jelas bahwa kita sesungguhnya dipanggil untuk memperoleh berkat. Wow, luar biasa. Ini adalah berkat yang sangat indah. Artinya bahwa kita tidak perlu mengejar berkat, tetapi Tuhan akan memerintahkan berkat bagi kita. Kenapa? Sebab kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, berkat-berkat apa saja yang disediakan Tuhan bagi kita? Di antaranya adalah umur panjang. Dikatakan dalam teks kita, siapa yang mau mencintai hidup. Kata hidup diterjemahkan dari kata Yunani zoe, yang menunjukkan hidup baik jasmani ataupun rohani. Bukan sekedar bios, hidup jasmani semata-mata. Kehidupan yang utuh bagi secara jasmani dan rohani. Itulah zoe. Ada orang yang hidup umur panjang tetapi mati rohaninya. Tetapi berkat Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya adalah hidup jasmani dan rohani. Berkat yang berikutnya adalah keadaan yang baik. Perhatikan frasa mau melihat hari-hari baik. Artinya adalah tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kata baik diterjemahkan dari kata Yunani agathos. Baik di sini dalam arti kualitas, dalam arti moral atau berkat, yaitu favor. Penuh dapat diartikan keadaan hidupnya berkualitas baik, diberkati, atau mengalami kepenuhan hidup. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita itu? Caranya adalah dengan hidup benar. Perhatikan frasa yang menuliskan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kata benar di sini diterjemahkan dari kata Yunani dikaios, yang menunjuk pada pengertian seorang yang hidup dengan standar Tuhan. Seorang yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita? Yaitu dengan hidup bergantung pada Tuhan. Perhatikan frasa
telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Perhatikan bahwa telinga Tuhan tertuju pada mereka yang minta tolong kepadanya. Kita harus ingat, sebagaimana Yeremia menuliskan dalam Yeremia 17 ayat 7-9, diberkati mereka yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana sih konkretnya atau aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita harus hidup rukun. Perhatikan frasa seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mazmur 133 menuliskan tentang kerukunan. Penting sekali untuk suami istri hidup rukun, keluarga hidup rukun, jemaat hidup rukun. Maka dalam kerukunan berkat Tuhan akan diberikan. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Justru kita harus memberkati. Memberkati berasal dari kata eulogio yang berarti berkata baik, memberi pujian, memberikan kebaikan atau keuntungan kepada pihak lain. Ingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Itu sebabnya kita harus menjauhi kejahatan. Sebab Tuhan menentang orang jahat. Kita harus menjaga lidah dari perkataan yang jahat dan menipu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu ingat dan selalu bersyukur sebab kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Mari kita setia hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup rukun seorang akan yang lain. Berbuat kebaikan dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka kita benar-benar telah dipanggil untuk menerima berkat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.